show me the code. Seperti apa sih codingnya? Oke, kita lihat codingnya ya. Yang pertama adalah AngularJS. Ada yang sudah pernah pakai AngularJS? Belum pernah semuanya? JavaScript ngerti nggak? Sekedar tambah-tambahan gitu ngerti ya? Oke. AngularJS ini gampang sekali ya, makanya kita pakai. Nah, kita lihat codingnya. Ini di sini saya punya sampel aplikasi, namanya Simple Web App ya. Ini aplikasi apa? Pokoknya asal bisa jalan lah aplikasi web ya. Coba kita running. Oke, dia fitur yang paling canggihnya adalah binding namanya. Binding itu contohnya gini. Ini di sini saya ketik, kurang gede ya. Nah ini ya, perhatikan ya, yang di bawah ya. Begitu diketik, dia langsung update. Ya, ini fully client side, nggak ada request ke server ya, nggak ada Ajax. Nah ini kira-kira kalau pakai jQuery ribet nggak? Nggak terlalu sih sebetulnya ya. Jadi kita kalau jQuery bagaimana? Kita perlu tahu ini ID-nya apa ya? ID-nya apa? Kemudian kita ambil isinya. Setelah itu kita melakukan DOM manipulation. Jadi kita di sini harus bikin div atau span. Kita kasih ID. Kemudian kita isi div-nya itu inner HTML-nya dengan whatever yang kita baca dari sini. Ya. Jadi berapa langkah? Pertama cari text field-nya, ambil variabelnya, kemudian cari span yang ini, langkah ketiga, langkah keempat kita tulis ke dalam sini. Nah, kita lihat AngularJS seperti apa. Nah, ini ya codingnya. Oke, ini ya, ini binding ng model. Artinya whatever yang kita inputkan ke sini akan disimpan di variabel yang namanya nama. Kemudian di sini dia punya placeholder atau tempat menaruh variabel ini kurung kurawal 2 kali ya, nama. Nah di sini kita simpan namanya, kita tampilkan variabel nama tadi. Ini real time. Begitu kita isi, dia langsung ngisi di sini. Dan sampai di sini, ini belum ada JavaScript yang saya tulis satu baris pun. Kita cukup include si AngularJS, kemudian ini ng-app, ini untuk menginisialisasi supaya satu blok body ini diproses sama AngularJS. Nah, kemudian di sini kuncinya adalah di ng model sama di ini kurung kurawal 2 ini. Gampang nggak? Berapa baris coding yang ditulis? JavaScript-nya masih 0. Oke. Nah sekarang kita coba yang agak lebih advance dikit. Nah di sini saya ada daftar email ya. Ini looping ya, nanti looping ya. Kemudian di sini ada text field. Di sini saya isi. Masuk sini ya. Oke. Nah, kalau ini harus coding. Kita lihat HTML-nya dulu ya. Sama prinsipnya seperti tadi. Yang kita input tadi, kita masukkan ke variabel, nama variabelnya email, ng model ya. Kita binding. Kemudian button ng click tambah email. Jadi yang apapun data yang di sini kita jadikan method parameter di passing ke function yang namanya tambah email. Kemudian saya punya variabel namanya daftar email.
variabelnya di mana nanti kita declare di JavaScript. Kemudian saya looping, ini for each biasa ya. Setiap isinya kita looping, masukin ke variabel namanya x. X kemudian kita tampilkan. Ini sama ya. Sama kan? Nama sama x. Pokoknya kalau kurung kurawal 2 artinya tampilkan ya. Oke. Dari sini dengan hanya membaca HTML-nya kira-kira paham nggak alur programnya? Bisa dipahami nggak? Saya apapun isi text field masukkan ke variabel email. Ada variabel daftar email yang kita asumsikan isinya banyak atau array, karena itu kita looping ng repeat. Setiap kali iterasi masukkan isinya ke variabel x. X-nya tampilkan. Oke. Kemudian kita punya button. Begitu diklik, jalankan function ini. Terima masukan ini. Ya. Oke. Nah, ini balik lagi ke prinsip awal tadi adalah mudah dipahami. Dengan membaca source code bisa dipahami? Saya ada text field, binding ke variabel, ada button kalau diklik lakukan sesuatu, ada looping. Kita lihat JavaScript-nya. Oke. Tadi kita butuh variabel apa? Daftar email ya, untuk kita looping. Kita declare di sana. Saya isi satu dulu supaya ada isinya ya. Gimana kalau dihilangin? Oke, saya hilangin. Nah, hilang ya, karena array-nya kosong kan, jadi yang di looping nggak ada. Oke, coba saya undo. Ada satu ya, isinya ya. Oke, kemudian setelah ini array-nya, array ini daftar email inilah yang di looping tadi di list tadi kan. Kemudian tadi ada begitu diklik jalankan function tambah email. Mana fungsinya ini? Apa yang dilakukan? Coba bisa dipahami nggak? Dia terima masukan di variabel x, variabel x-nya kemudian di insert ke array, sehingga yang tadinya cuma 1 jadi 2. Setelah itu di reset emailnya jadi kosong, supaya text field-nya kosong. Gimana kalau kita hilangin? Kira-kira apa yang terjadi kalau ini dihilangin? Bisa insert nggak? Bisa, tapi bedanya apa? Text field-nya nggak kosong ya. Coba, bener nggak? Bener ya? Intuitif ya. Artinya apa itu intuitif? Artinya adalah apa yang kita prediksikan akan terjadi memang benar-benar ternyata seperti itu behaviornya. Nah, jadi salah satu ciri-ciri framework yang bagus adalah dia intuitif. Artinya sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Nah, ini ya. Oke, yang biasa pakai jQuery, yang biasa pakai XTJS atau Dojo, gampang nggak? Gampang. Kira-kira kalau kita punya tim member baru, kita ajarin AngularJS, berapa hari butuhnya? Nah, barusan saya ajarin berapa? 5 menit? Lah, kan kita untuk memanipulasi tampilan kan sebetulnya ini aja kan yang kita butuhkan kan. Kalau ada button diklik, ngapain? Kemudian kalau kita punya data dari server, kita mau tampilin, gimana caranya? Kan gitu ya. Mau ditampilin di tabel, kira-kira kalau mengubah ini dari apa ini? Dari list menjadi tabel, gampang nggak? Yang diubah apanya? HTML atau JavaScript? HTML. Kalau kita pakai XTJS, ada yang pernah XTJS di sini? Kita akan mengubah komponennya. Jadi yang tadinya misalnya kalau pakai list ganti jadi table. Tapi itu adalah komponen JavaScript, bukan komponen HTML. Lebih mudah mana mengganti ini HTML atau XTJS? Kalau HTML sekarang teman-teman pada bisa nggak? Bisa ya. Kalau XTJS langsung kerjakan sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Harus belajar dulu dong XTJS-nya, benar nggak? Ya. Nah, jadi dengan kita menggunakan AngularJS dan HTML, ini kita menggunakan skill yang sudah existing orang-orang punya.
Jadi lebih cepat dia proses adaptasinya, ya. Oke, nah ini sekilas tentang AngularJS, ya. Dan sebetulnya kalau menurut saya hal seperti ini sudah memenuhi ya mungkin 70% dari kebutuhan coding di UI. Bener nggak? Apa sih coding di UI? Kalau datanya gini, button A enabled, button B disabled, ya kan? Kalau kita klik sesuatu, dia nambah ke tabel. Kalau kita klik tombol delete, dia hapus, gitu kan? Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, kalau saya mau ganti misalnya ya, oke. Ini waktunya masih sempat kelihatannya, jadi santai kita. Oke, sekarang jadi tabel ya harusnya ya. Nggak kelihatan, kita kasih border. Oke, kita tambah tombol hapus ya. Nah, gimana implementnya? Kira-kira apa? Pertama di sini kita tambahkan apa? Event handler ya. Oke, gini ya. Kemudian tentunya harus ada dong function hapus ya. Berarti kita bikin di JS ya. Oke ya, berarti fungsinya dipanggil ya. Nah sekarang what to do selanjutnya, kita harus menghilangkan satu baris ini dari array-nya ya. Menghapus dari array apa? Splice ya. Saya juga lupa sebetulnya. Nah ini adalah salah satu kecanggihan teknologi ya. Jadi nggak usah dihafalin lah sintaks. Yang penting kita tahu. Saya nggak hafal gimana sih menghapus dari array, kata teman-teman splice. Nah, gimana cara manggilnya? Nggak tahu saya, jadi saya tanya aja, kan? Oh, ini kok menambah ya? Oh, sorry. Ini nambah ya? Oh. Oke. Ini dia menggunakan indeks nih. Tapi kita harus tahu yang X tadi ada di indeks berapa kan? Oke, pakai indeks of ya.
Oke, gampang susah. Ini semua plain JavaScript bukan? Nggak ada Angular JS-nya sama sekali kan? Nah, jadi mengimplement seperti ini ya sangat mudah sekali. Kemudian juga yang paling penting adalah codingnya bisa dibaca. Itu yang paling penting. Yaitu kita dengan membaca 16 baris ini, kita tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan oleh aplikasinya. Ya, itu yang paling penting. Nah, ini. Apa yang terjadi? Kita ubah dia jadi tabel. Yang kolom pertama kita tampilkan isinya, kolom kedua kita kasih button untuk hapus ya. Kemudian pada waktu hapus ya sudah, kita intinya kita hilangkan dia dari array ya. Kalau mau edit gimana? Ya edit gampang ya. Tinggal bikin function edit, kemudian ambil x-nya pasang di sini. Kemudian tinggal waktu dia tambah berarti kan harus replace. Nah, replace-nya nanti gimana di JavaScript-nya bisa jadi PR. Coba kita implement yang simpel dulu aja, menampilkannya aja ya. Oke ya, itu ya. Nah, gampang kan? Oke. Nah, ini Angular JS. Kita lanjutkan ke coding berikutnya. Nah, tadi. Bind sama looping sudah ya, malah tadi ada bonusnya remove ya. Nah, sekarang Spring configuration ya. Ini koneksi database sih pada intinya. Oke, jadi dari sini nanti dia akan request HTTP request ke server, kemudian di server ada konfigurasi Spring untuk connect database, kemudian untuk detect semua kode, semua kelas kita ya. Ini mungkin kita skip aja. Saya masih pakai XML ya. Saya kan zaman sekarang ada yang pakai Java config. Saya masih pakai XML. Kenapa? Karena namanya konfigurasi, kalau prinsip saya itu adalah bukan source code, jadi tidak perlu dikompile untuk mengubahnya. Kalau kita pakai Java config ya berarti harus compile ulang, ya kan? Nah, jadi saya tetap pakai text file, tetap pakai XML supaya kalau kita ganti konfigurasi tinggal diedit, di save, kemudian restart aplikasi udah jalan, ya, nggak perlu compile. Nah, ini akan sangat memudahkan kalau nanti di production. Di production kita kan sudah serah terima tuh codingnya ke sysadmin kan, dia yang pegang. Kemudian dia mau ganti database, mau ganti nama database. Kalau kita pakai Java config nanti dia setelah dia edit dia harus compile. Compile-nya susah, ya kan? Buat kita gampang, buat dia susah, ya. Jadi kalau ini dia tinggal ganti aja, edit aja XML-nya, selesai. Oke, kemudian business interface. Nah, ini mungkin zaman sekarang kita kalau ini keharusan ya, artinya kalau saya pakai Spring, dia mengharuskan saya untuk memisahkan antara business interface dan implementasi. Artinya ini interface sendiri, implementasi sendiri. Kita lihat codingnya.
Oke, ini business service ya. Apa isinya? Isinya semula deklarasi metodenya saja tanpa implementasi. Sebetulnya kalau misalnya kita hanya membuat aplikasi web, ya, ini overhead. Apa itu overhead? Overhead adalah coding yang sebetulnya tidak perlu, tapi harus kita bikin karena library-nya mengharuskan. Itu overhead. Nah, semakin banyak overhead berarti library-nya kurang bagus karena ngerepotin gitu ya. Zamannya EJB 2 dulu kita harus bikin home interface, remote interface, padahal codingnya cuma satu baris sebetulnya bisnis prosesnya ya. Jadi itu overhead atau orang-orang biasa bilang boilerplate. Nah, itu kita tidak apa. Nah, ini kalau kita aplikasinya full web based, ini jadi overhead. Kenapa? Karena ini kita bikin hanya untuk supaya Spring-nya bisa menjalankan transaction management dengan baik. Ya. Tapi kalau kita bikin aplikasi desktop, ini kepake. Kenapa? Ini saya sudah pisahkan ya. Oh, ada di sini. Nah, ini project berbeda. Jadi masing-masing folder ini nantinya kalau dikompil dia akan jadi jar sendiri. Di domain, tadi kan di domain tuh yang interface-nya itu isinya adalah yang tadi deklarasi method itu sama struktur data. Jadi kalau kita punya kelas user isinya apa sih? Username, email, password dan sebagainya. Nah, itu adanya di sini. Kalau kita bikin aplikasi desktop, dia tidak perlu, si aplikasi desktopnya ini tidak perlu coding yang ada query database. Kenapa? Karena dia nggak query database lokal, dia connect ke server, servernya query database lokal, hasilnya dibalikin ke desktop, desktopnya nampilin, gitu ya. Nah, jadi dia cuma butuh deklarasi metodenya saja, yang di atas tadi interface butuh, kemudian domain kelasnya butuh, ya. Jadi dia kalau nanti seandainya saya punya aplikasi desktop, saya cukup dependensinya saya cukup include jarnya si domain saja, saya nggak perlu servisnya ini, ya, nggak perlu saya query database-nya. Kalau misalnya kita pakai aplikasi desktop itu kepake, tapi kalau aplikasi web itu boilerplate, nggak kepake. Implementasi sebenarnya adanya di sini. Jadi inilah yang sebetulnya coding aslinya tuh ini. Nah, ini codingnya lumayan panjang ya, karena semuanya digabung di sini. Ini save update delete ya, ini karena aplikasi template saja, jadi cuma ada save update delete aja nih. Nah, ini coding aslinya lah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang DAO. Apa itu DAO? Data Access Object. Zaman dulu, waktu saya masih pakai Hibernate murni, saya nggak bikin DAO. Kenapa? Karena si Hibernate-nya itu sendiri sudah merupakan implementasi dari Data Access Object. Kita minta ke dia, dia kasih data gitu. Kita nggak perlu query. Jadi dulu saya nggak bikin DAO. Nah, kenapa sekarang jadi bikin lagi? Karena saya pakai Spring Data JPA. Ya. Jadi contohnya nih. Contohnya di sini kita punya nah ini dia. Ini metode-metode yang umum ini ya, umum dipakai orang. Nih, save, delete, kemudian cari berdasarkan ID, kemudian ambil semua record, bikin paging ya. Save, application config DAO, save. Nah, ini codingnya. Kita lihat di sini tidak ada method save. Dia cuma punya dua method. Yang pertama search, yang kedua count. Ya. Kemudian dari mana ada method save sama method delete? Itu sudah disediakan sama Spring di paging and sorting repository. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa Spring Data JPA ini mengurangi coding, ya, karena save, update, delete sama cari select bintang from nama tabel dia sudah sediakan berikut pagingnya, jadi nggak perlu coding lagi
Ya, kita lihat implementasi DAO yang lain ya. Ini kan ada search sama ada count ya. Nah ini user DAO, untuk keperluan login saya butuh cari user berdasarkan username. Ini saya tinggal bikin aja find by username. Username ini adalah propertinya dari kelas user. Nggak perlu lagi bikin SQL, nggak perlu lagi bikin HQL atau JPQL. Jadi nggak perlu bikin query language. Dia ada generatornya. Jadi find by ini otomatis akan di convert menjadi select bintang from nama tabel where diikuti dengan ini username sama dengan ini ya. Jadi cukup bikin gini aja, nanti dia akan bikinin select bintangnya. Nah makanya saya bilang tadi ini adalah kenapa akhirnya saya jadi pakai ini, karena ini sangat mengurangi coding. Gimana kalau query yang rumit? Query yang rumit ya kita nulis, tapi kan cuma yang rumit aja, yang simple-simple kan kita nggak nulis lagi. Nah ini tetap nulis query nih, search ya kan, select bla bla bla, where, or, order by, nah gitu. Tetap nulis, kita nulis di sini. Ini bindingnya ya, ini kita binding ke variabel ini. Oke, ini Spring Data JPA. Tapi save, update, delete nggak usah bikin lagi. Nah ini aslinya nih, tadinya seperti ini. Ini saya masih punya historinya sebelum dia dikonversi. Nah tadinya saya langsung nih return session factory, get current session, create query. Nah ini kan Hibernate query language ya. Nah ini gantinya dari berapa ini? 1, 2, 3, dari 9 baris menjadi 1 baris. 1 barisnya ya sebetulnya masih banyak juga sih di sebelah sana ya. Karena ini kan sebetulnya isinya hanya query saja. Tapi setidaknya untuk save, update, delete kita sudah tidak ada lagi. Oke. Nah itu tentang framework. Sekarang sekilas saja. Ini juga kita belum implement 100% ya. Ini adalah idealnya. Jadi kita juga belum full. Nah, Ivnu mungkin dibeli-beli malah lebih full dia. Ini programmer commit sini ya. Idealnya kita punya Jenkins. Jenkins ini dia akan ngambil source code terbaru, kemudian dia compile, dia menjalankan semua tes. Ya. Kalau dia ada yang error, compile-nya gagal, dia bisa otomatis nge-entry ke Redmine, ada bug. Nanti dari sini ada notifikasi ke programmer, oi, kamu barusan commit dan commitnya error, dia fixing, balik lagi. Kalau nggak ada error, dia deploy ke server testing. Dari sini kemudian akan ada notifikasi ke tester, ada versi baru yang telah dideploy. Nah testernya ngetes nih manual kan. Kalau ada bug gimana? Ada bug ya dia entry ke sini. Entry ke sini, developer dapat email atau dapat SMS atau dapat Yahoo Messenger, terserah konfignya si Redmine. Fixing, balik lagi skip. Gimana kalau sukses, nggak ada error, nggak ada bug? Nah dia bisa promote, naik nih di copy dari testing, copy ke production, udah go live, ya. Nah kemudian yang disubmit programmer ke sini itu cuma source code, bukan hasil compile. Yang compile siapa? Ya dia compile di komputernya sendiri untuk ngetes di lokal ya. Tapi yang disubmit sama dia cuma source code. Yang compile si Jenkins. Begitu sudah selesai di-compile, dia akan masukkan ke namanya binary repository, isinya kumpulan jar. Nah nanti other project lain yang membutuhkan modul yang sama, dia tinggal ambil yang sudah di-compile, nggak usah lagi dia ngambil source code. Ya. Nah ini idealnya seperti ini. Tapi kita cuman baru jalan sampai git-nya aja. Yang ini masih manual, nggak otomatis. Compile sendiri, deploy sendiri ke Tomcat, ya jalankan sendiri. Oke.
Nah, ini build tools yang kita gunakan, kita pakai Maven, kemudian pakai Liquibase. Apa itu Liquibase? Liquibase itu untuk versioning skema database. Jadi, misalnya kita aplikasi versi 1 tabelnya 4, aplikasi versi 2 tabelnya nambah jadi 6. Nah, itu perubahannya itu kita simpan di Liquibase. Nanti dia bisa generate script untuk mengkonversi aplikasi versi 1 menjadi versi 2. Jadi ada alter table atau create table yang membuat dari 4 menjadi 6. Nah, itu saja tidak cukup. Ada rollback-nya. Jadi misalnya setelah kita deploy versi 2, ternyata ada bug critical. Kan nggak bisa dipasang terus kan, harus dibalikin ke versi 1 kan. Kalau dibalikin ke versi 1 berarti datanya yang tabelnya tadinya 6 harus balik lagi jadi 4 kan. Kalau nggak nanti aplikasi versi 1-nya nggak bisa dideploy. Nah, dia juga bisa menghasilkan rollback script. Jadi script SQL untuk mengembalikan dari versi 2 menjadi balik lagi versi 1. Nah, itu namanya Liquibase. Nah, jadi kalau di kita semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi itu kita commit ke repository. Jadi yang isinya repository bukan cuma source code, tapi juga skema database. Kemudian kalau kita punya data awal, misalnya aplikasi kita ada data kabupaten, kecamatan, biasa gitu ya, itu masuk juga data awal ke repository. Jadi isi repository itu bisa membuat aplikasi yang siap pakai. Jadi jangan lagi habis dari repository compile, terus wah ini butuh data awal nih, mana? Oh di laptopnya si A. Oh data kecamatan ada laptopnya si B. Oh kita perlu ada user admin. Ada tuh, ini saya insert dulu pakai insert table. Nggak boleh seperti itu. Jadi semua hal yang dibutuhkan aplikasi untuk bisa jalan itu harus ada di repository. Nah jadi tesnya kita gimana biasanya? Ada mesin kosong, laptop kosong, install Ubuntu, install Java, install Tomcat. Dia harus bisa kita check out dari repository, build sampai jalan di satu laptop bersih tersebut. Nggak boleh ada copy file dari orang lain. Itu cara ngetesnya. Apakah isi repository kita sudah lengkap atau belum? Isi Git atau isi subversionnya sudah lengkap atau belum? Tesnya gitu. Jadi ada mesin bersih, kosong, baru diinstal OS, Java, Tomcat, MySQL, ambil source code-nya, 100% dari repository, bisa nggak dia dikonversi sampai bisa jalan aplikasi, dan harus bisa. Kalau nggak berarti nggak ada gunanya itu repository. Buat apa? Ya kan? Kita ambil source code-nya masih kurang, ada yang bagian kritikal yang tidak ada di sana. Jadi seperti itu ya. Version control pakai Git, di sisi server kita pakai Gitolite. Untuk ya ngebrowse kita pakainya Git G. Ini sih Git G ini sekedar apa ya, eye candy aja. Kemudian bagaimana membedakan developer malas sama developer rajin? Kita lihat commit history. Yang commitnya banyak tentunya dia yang rajin. Loh, programmer kan tergantung submission-nya kan? Bener nggak? Oke, coba kita lihat. Seperti apa? Nah, ini ada aplikasi namanya Gitstat. Kalau yang pakai Subversion ada namanya SVN Stat, sama. Jadi dia baca seluruh isi repository, kemudian dia ngerekap si Anu komitnya berapa kali, si Anu komitnya berapa kali. Terus dari 10.000 baris kode, kontribusinya si A berapa, kontribusinya si B berapa, dan seterusnya. Oke. Nah, ini biarin dia jalan dulu bentar. Ntar kita lihat hasilnya. Oh, udah selesai. Nah, ini hasilnya ya. Ini oknum-oknum yang tadi datang telat nih, masih ada namanya di sini nih. Oke. Nah, ini biasanya orang komit jam 12 siang. Sebelum makan komit dulu. Biasanya komit hari Rabu. Nah, menjelang hari Jumat kendor nih. Terus entah kenapa
Kalau di saya yang lembur-lembur suka saya suruh pulang. Ini bandel nih. Minggu-minggu masih coding, bukannya piknik malah coding. Nah ini jamnya nih. Kenapa ada yang komit jam 12 malam ini saya juga kurang tahu ini ya. Oh, bulan Maret komitnya paling banyak. Padahal bagi-bagi bonus Januari, kenapa jadi Maret nih? Oke, kita lihat berdasarkan author. Oh, juara 2 Martinus, masih juara 2, belum berhasil disusul sama Adi. Ini line of code ya. Commits per author. Nah, di sini ada ini nih. Author of the month. Nah, kalau mau ini lebih gampang. Mau bikin employee of the month, nah, lihat dari sini aja. Oke ya, nah ini ya buat happy-happyan aja, yang jelas tahu bahwa ada tool seperti ini. Kadang-kadang kita kalau lagi bagi bonus, oh ini siapa nih yang codingnya banyak, bingung kan, udah lupa, udah jalanin ini aja. Setidaknya ada satu sumber data yang orang-orang bisa sepakat ya. Karena datanya kuantitatif, jadi yang mau protes juga agak susah juga kan. Oke. Project management, dulu kita pakai Redmine, sekarang kita sudah agak jarang pakai Redmine, kita pakainya Trello sekarang. Trello itu Kanban ya, jadi kalau project kan biasanya requirement, design, kemudian coding, testing, go live gitu ya. Nah itu kita pakainya Kanban, jadi pertama fitur A, requirement dulu, bis requirement, design, dan seterusnya. Kok waterfall? Iya, waterfall is the best. Kemudian kita pakai pensil. Tahu pensil? Pensil itu adalah aplikasi buat bikin UI mockup. Nih pensil. Buat bikin UI mockup. Kita lihat ini aja langsung. Mana ya? Oh ini aja deh. Pensil and template. Oke, nah ini nih dia punya gini-gini, tinggal drag and drop, jadi nggak usah coding, langsung bisa dilihat aplikasinya. Lumayan buat diskusi awal ya, buat requirement gathering. Oke, lain-lain ya, dokumentasi pakai Pandok. Apa itu Pandok? Pandok adalah kita nulisnya pakai dalam sintak markdown seperti ini nih. Slide saya ini pakainya Pandok ya. Ini aslinya nih, source code-nya. Kemudian di compile jadinya seperti ini. Ini pakainya Pandok. Saya udah nulis juga bukunya tentang cara pakainya. Nanti bisa dilihat di GitHub sini, github.com/andymuhardin/ Nah di sini ada PDF-nya juga, nanti bisa dibaca. Oke. Jadi kenapa kita pakai Pandok? Karena kita maunya formatnya teks supaya bisa di-commit ke repository. User manual juga kita masukkan ke dalam Git ya. Oke, demikian. Presentasinya sudah, tinggal diskusinya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya, kita punya banyak goodie bag untuk yang nanya biar rame. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Bustani Arifin dari Eastfair Studio, sebuah startup di Jakarta. Dari tadi saya sudah memperhatikan presentasi dari Mas Andy ini, cukup baik penjelasannya, kenapa pilih ini dan pilih itu. Cuma waktu masih ada Java Meetup masih aktif, itu saya masih ingat Mas Andy itu presentasi mengenai JUnit ya. Cuma
sekarang kan testing aplikasi itu kan levelnya cukup banyak ya. Dari mulai yang terkecil di unit testing, kemudian integration testing, sampai acceptance test. Nah, saya ingin tahu lebih jauh lagi mengenai implementasi testing ini di RTVC. Seperti apa? Apakah unit testingnya digunakan atau mengandalkan testing manual oleh seorang tester atau sebuah tim tester gitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Langsung aja. Langsung aja, oke. Singkat aja ya. Testing kita hanya ngetes coding yang kita tulis. Artinya tadi kan kita sudah pakai save update delete kan sudah pakai Spring Data JPA, kita nggak ngetes. Kemudian kalau ada query kita ngetes. Ngetesnya pakai apa? Pakai JUnit. Pakai JUnit biasa. Kita biasanya ngetes di level ininya dulu ya, di level bisnis proses ya. Ini di sini ada. Oke. Kita ngetes dulu di level servisnya. Kenapa dites di sini dulu? Supaya tidak perlu deploy, lebih cepat. Kalau harus deploy lama kan dia. Deploy, nungguin aplikasinya jalan, habis aplikasi jalan harus login dulu, habis login baru klik tombolnya. Oh, ternyata kurang satu huruf. Edit, compile, nyalain lagi, login lagi, klik lagi. Oh, ternyata kurang satu huruf lagi. Nah, itu ininya panjang. Jadi kita biasanya di level method kita tes seperti ini. Langsung begitu bikin query tadi ya, query-nya kita tes. Nanti kita ngetes lagi satu lagi untuk ngetes kembalian JSON-nya, struktur data. Kan nanti ada functional test, jadi si AngularJS kan connect ke server HTTP request, baliknya JSON. JSON-nya udah bener nggak? Nah itu ngetesnya pakai REST Assure. REST Assure. Ini agak lama, saya tunjukin ini aja. Nah ini ya, ini sebetulnya sisa-sisa yang lama nih. Harus zaman sekarang saya udah nggak ngetes lagi find by ID karena Karena sudah di handle library kan. Nah tapi gambarnya seperti ini. Kita query, kita jalankan metodenya, kita cek isinya benar atau enggak. Ini ya. Kemudian kita tes save, habis di save benar enggak masuk dan seterusnya. Ini yang di level business service. Nah ini tampangnya si REST Assure itu seperti ini ya. Jadi mana ya, get existing by ID. Nah ini HTTP ya. Kita set headernya accept application JSON supaya balikannya JSON bukan HTML. Kemudian harus login dulu, itu out form, ada dua variabel username dan password. Kita masukkan ke ini field di HTML-nya nih. Spring Security, kalau yang biasa pakai Spring Security pasti familiar, J underscore username and password ya. Kemudian expect status code 200. Kemudian name-nya harus ada. Kemudian when kita mengakses URL ini. Ya. Nah ini pada waktu dijalankan dia dengan menggunakan Maven ya. Waktu dijalankan si Maven menjalankan Tomcat-nya dulu. Aplikasinya di deploy, baru ini dieksekusi. Setelah ini semua selesai dieksekusi, Tomcat-nya di shutdown. Jadi ini benar-benar mengakses aplikasi yang sudah running. Ini REST Assure namanya. Mungkin saya tunjukin config Maven-nya, kenapa dia bisa jalan. Nah ini pakai Jetty ya.
Sebelum integration test, run. Setelah integration test, stop. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Welly. Saya baru 2 tahun kurang belajar Java. Saya ingin tanya, ini kan pakai repository, pakai GitHub ya? GitHub. Bagaimana kalau misalnya pakai Bitbucket? Bitbucket, ya kan? Terus yang kedua, bagaimana koneksi yang internetnya yang nggak terlalu cepat misalnya? Kalau di sini kan cepat nih 1 Mbps. Nah kalau misalnya pakai Speedy 256 atau pakai ADSL itu bagaimana solusi untuk bisa running aplikasi kita? Terima kasih. Oke, Terima kasih. yang pertama ya, kita untuk project untuk source code internal, saya nggak pakai GitHub. Kita punya Artivisi punya server repository sendiri. Kita pakainya aplikasi namanya Gitolite. Tadi kan ada saya sebut Gitolite ya. Gitolite itu adalah untuk menjalankan Git server. Oke. Nah kemudian gimana dengan koneksi? Sebetulnya yang kita simpan ke Git itu kan cuma source code. Cuma source code berarti kan text file, ukurannya kecil. Nah selama ini kita sering ya, programmer kita on-site di klien bawa modem, GPRS ya, 3G, syukur-syukur 3G kalau karena kita ya gitulah ya, kadang-kadang dapatnya GPRS. Untuk push nggak ada masalah sih. Kemudian gimana deployment? Misalnya kadang-kadang kita sering kali programmer ke site, ke tempat klien, kemudian fixing aplikasi production ya. Nah itu kita setelah dia compile di komputernya dia, source code-nya di upload ya ke Git ya. Itu kan karena teks jadi tidak terlalu besar. Kemudian aplikasinya kan harus dideploy. Kita tidak deploy war. Kita deploy-nya exploded atau dibuka gitu, di-expand. Kalau war kan satu file dikompres ya. Kalau kita satu folder dibuka, kemudian kita deploy-nya pakai rsync. Yang biasa pakai Linux ngerti rsync. Rsync itu cuma file yang berbeda aja yang ditransmit. Dan biasanya aplikasi kita kisarannya 50 mega ya. Yang 40 mega itu Spring dan Hibernate-nya dan tidak akan berubah ya. Jadi kalau sekedar fixing 1 page 2 page ya paling HTML-nya berubah, jar kita sendiri itu biasanya ya paling 30 kilobyte, 40 kilobyte itu di rsync nggak ada masalah. Tuh. Ya. Belakang kali nu, belakang. Sebelah sana saya, sebelah sana, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Andy karena telah memberikan penjabarannya. Saya ingin nanya standar development workflow untuk penambahan kelas, penambahan metode, penambahan variabel gitu. Ya, terima kasih. Oke. Common sense saja ya. Common sense artinya kita berusaha untuk pakai bahasa Inggris, tapi ya karena biasa keterbatasan bahasa, kadang-kadang ada yang bikin ya misspell sedikit-sedikit, nggak ada masalah sih. Biasanya kita fixing tinggal di refactor. Kemudian kalau domain objek kan ya tergantung aplikasinya. Misalnya kalau kita bikin aplikasi banking berarti kan ada account, ada customer, kemudian ada transaction, ada transfer, overbooking dan sebagainya. Kalau yang lainnya biasanya ya itu ditambahin DAO, misalnya untuk ini customer DAO. Kemudian untuk service ya biasanya nama application misalnya internet banking service. Nah itu nanti di dalamnya ada method untuk transfer, method withdraw, kemudian method untuk balance inquiry dan sebagainya, seperti itu sih. Jadi kita sebisa mungkin intuitif ya. Oh ya mungkin satu lagi yang harus digarisbawahi. Zaman sekarang kita sudah nggak pakai lagi singkatan-singkatan. Misalnya TBL USR. Nah itu apaan tuh? Kalau kita langsung aja user, ya. Kemudian customer bukan CSTMR gitu. Customer aja. Zaman sekarang udah nggak ada keterbatasan file name kan. Jadi nama kelas panjang-panjang nggak apa-apa. Seperti tadi kan saya belajar RESTful service IMPL test IT. Udah nggak apa-apa panjang-panjang. Nggak ada masalah. Ya. Jadi
kasih nama pokoknya sejelas mungkin supaya orang melihat namanya aja udah tahu ini apa gitu. Ya. Jadi biasanya kita kasih full name kecuali variabel-variabel yang di dalam loop. Jadi kita lihat skopnya juga. Semakin dia skopnya luas, itu namanya harus semakin jelas. Kita kasih nama variabel misalnya INTI itu boleh, tapi sebisa mungkin dia jangan lebih dari 5 baris gitu. Karena kalau begitu sudah scroll, kita lihat di bawah variabel namanya I, kita harus scroll ke atas. Nah itu jangan sampai, karena harus bolak-balik ya. Tapi kalau loopingnya cuma 5 baris, kalau kita tampilin di di NetBeans atau Eclipse masih kelihatan semua, itu nggak apa-apa, nama variabel I, X, kemudian A, B, C nggak apa-apa. Tapi kalau udah lewat scroll itu harus yang jelas ya. Jangan pelit ngasih nama variabel, bebas aja. Sebentar. Barusan ada kabar dari bagian logistik di belakang, nanti semua yang hadir di sini akan dapat kaos seperti ini. Ya. Nanti akan ada teman-teman dari belakang yang akan bagiin. Nanti ada ukuran XL, L, M dan S. Moga-moga yang semuanya dapat sesuai dengan ukurannya sih. Ya. Oke, yang tanya sebentar. Tadi yang cewek nggak ada ya? Yang ini dulu. Terima kasih. Nama saya Gali. Saya mau nanya gimana caranya mengoptimalisasi web base ketika di klien. Kalau di saya bandwidth itu terbatas. Jadi kita dapat bandwidth kalau misalnya keluar 100 kilobyte itu udah jangan harap bisa keluar. Karena antara kantor satu dengan kantor lain ya ada keterbatasan bandwidth. Itu kalau dengan menggunakan Spring, Java, itu gimana cara mempercepatnya, loadingnya, database-nya, dan templatingnya juga. Makasih. Oke, kalau mengenai masalah bandwidth, sebetulnya yang jadi isu cuma di sini, benar nggak? Belakang nggak ada isu bandwidth kan? Isu bandwidth adalah dari server ke klien, ya. Nah, ini kalau kita pakai arsitektur seperti ini, ya, yang transfer ini cuma data, benar nggak? Jadi kalau aplikasi tradisional kan zaman dulu begitu kita klik page, yang keluar kan datanya iya, HTML-nya iya, CSS-nya iya kan gede. Nah kalau yang pakai yang seperti ini kan yang transfer cuma datanya saja, JSON. Kemudian satu lagi trik yang biasa kita gunakan adalah fitur standar ya, HTTP gzip compression. Jadi di Tomcat ini ya, kita bisa enable semua response yang teks, baik itu JS, CSS, HTML maupun JSON, itu dikompres sama dia di gzip. Nanti di headernya ada application gzip. Nah nanti semua browser itu dia sudah paham. Kalau ada headernya ini berarti dia harus kompres dulu baru mendapatkan datanya. Dan itu fitur yang mainstream, artinya bukan spesifik Java, bukan spesifik Spring. Jadi kalau yang coding PHP pasti juga ngerti HTTP compression. Oke. Ya. No, harusnya ini yang jawab juga dikasih goodie bag. Jadi nanti kan saya tiap yang nanya satu. Yang jawab nanti punya package sendiri. Voucher yang lumayan gede. Maksudnya setiap pertanyaan satu goodie bag gitu. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahim dari Brebes, pendalam di Java sekitar 1 tahunan. Mau tanya pertama tentang repositori. Bisakah repositori ditaruh di GitHub? Ya di internet pokoknya lah, semacam di GitHub. Jangan perlu pakai server khusus atau khusus untuk repositori. Kalau bisa. Kalau ya memang bisa di GitHub, apakah harus internetnya yang gede kayak gitu, kecepatan internetnya yang gede? Terus yang kedua tentang CPA dan Hibernate. Tadi yang dibahas kan aku lihat itu Spring sama Hibernate. Bisa nggak digabungkan antara Spring dengan CPA biar bisa lebih powerful kayak gitu? Terus yang ketiga adalah untuk DAO biar codingnya lebih ringkas, bisa nggak DAO itu digabung sama Groovy? Jadi
Groovy, kalau Groovy kan lebih ringkas kayak gitu codingnya. Itu aja 3 pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Nah, ini aplikasi template kita ya. Yang mungkin kita lihat ya. Ini aplikasi web standar kita ya. Yang belajar RESTful ini template-nya RTVC. Kita lihat dia berapa berapa pemakaian space-nya. Itu total 2,7 MB saja untuk satu aplikasi web yang komplit lah ya. Tidak termasuk ini sudah termasuk icon yang seadanya, tapi icon sudah ya, icon, kemudian image, JS, CSS dan sebagainya sudah. Ini totalnya 2,7 MB. Source code-nya saja, dan memang yang kita simpan kan cuma source code ya. Jadi untuk ukuran tadi segini harusnya tidak ada masalah dengan bandwidth. Kan yang kita submit ke GitHub itu kan cuma source code saja. Jadi ukurannya segini ya. Oke. Terus kemudian apa tadi yang kedua? Masalah Oh, oke. Gimana kalau bagaimana kalau pakainya JPA bukan pakai Hibernate, atau gimana kalau DAO-nya Groovy bukan Java? Nah, balik lagi ya, sebetulnya mau pakai teknologi apa terserah, yang penting adalah why, kenapa kita memilih teknologi tersebut ya. Kalau memang kenapa saya tidak pakai Groovy, karena tambahan satu skill lagi yang harus dimiliki. Kalau ada orang baru, selain dia harus bisa Java, Spring Hibernate, mungkin Java, HTML, CSS, dia juga harus bisa Groovy tambahan lagi. Nah, kita balik lagi ke prinsip yang awal tadi. Apa pertimbangan dalam memilih teknologi? Mudah adaptasinya. Nah, kalau kita menambah kompleksitas, susah cari orangnya. Itu aja sih. Jadi bebas saja sebetulnya, mau pakai JB ya boleh, terserah. Kalau misalnya, nah ini mungkin ada satu perbedaan ya gini. Di RTVC kita tidak bisa pakai skala. Kenapa? Kita perusahaan kecil, kita susah cari orang, dan budget untuk gaji programmer terbatas. Tapi kalau di Blibli mau pakai skala juga, mau bikin bahasa sendiri terserah, karena dia besar, dia mampu menggaji, mungkin mendatangkan James Gosling juga dia mampu gitu. Jadi ya no problem, bebas. Nah jadi kita harus tahu dalam memilih teknologi kondisi kita seperti apa, constraint-nya apa gitu ya. Jadi tidak bisa pukul rata. Oke. Sorry, ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya udah mau habis sebelah sana. Sorry banget. Nanti bulan depan kita ada lagi loh, bisa nanya-nanya lagi loh. Terima kasih Mas Hendy dalam presentasinya. Kan Mas di aktivisi itu mungkin udah banyak implementasi. Kira-kira menggunakan metodologi apa yang lebih efektif dan efisien dalam menggunakan Java seperti ini? Metodologi implementasi. Maksudnya apa nih? Apa dalam requirement atau dalam development, testing, metodologi. Itu. Terima kasih. Oke. Metodologi. Nah, zaman sekarang banyak tren-tren baru ya, apa XP lah, kemudian Scrum lah, kemudian Kanban lah, apa ya. Nah, kalau kita tetap stick to waterfall. Kenapa gitu ya? Sebenarnya gini, kalau yang mungkin sedikit ini ya, sedikit salah kaprah tentang waterfall ya. Waterfall itu sebetulnya bukan metodologi yang dianjurkan. Jadi kalau kita baca sejarahnya, jadi ada orang zaman dulu ya, dia mau bikin buku tentang project management. Terus dia, namanya orang bikin buku kan harus ada ilustrasinya ya, contoh kasus gitu ya. Terus dia bilang,
Nah, contoh kasus kan ada contoh kasus yang jelek, contoh kasus yang bagus. Contoh kasus yang jelek, dia menceritakan tentang waterfall. Jadi memang dari pencetus awalnya sendiri, dia menyebutkan waterfall itu adalah sesuatu yang jangan kamu lakukan. Intinya seperti itu ya. Nah, kalau kita gimana? Sebetulnya tidak ada yang salah dengan waterfall, karena memang orang bikin software itu alaminya ya seperti itu. Kalau kita mau bikin aplikasi, pertama apa dulu? Langkah pertama, pastikan kita tanya ke usernya, kamu mau aplikasi apa sih? Ya, itu namanya apa? Requirement kan? Setelah itu kan kita pikirin dulu, oh ini dia mintanya aplikasi ini nih, kira-kira saya bikinnya kayak gimana ya? Oh, ada 3 alternatif, saya bisa bikin dengan cara A, cara B, dan cara C. Kemudian kan saya bandingkan, oh kalau cara A cari programmer susah, oh cara B gampang nih, cuman codingnya banyak. Cara C, oh ya deh nih C tengah-tengah nih, codingnya nggak terlalu banyak, programmernya juga carinya gampang gitu kan. Jadi kita mengidentifikasi pilihan, kemudian kita memilih salah satu dengan trade off ya. Trade off itu artinya kompromi. Ya kita nggak bisa dapat semuanya, tapi pasti ada kompromi. Itu kan apa? Itu desain kan? Desain itu apa sih? Desain itu adalah mengidentifikasi semua pilihan yang tersedia, kemudian kita pilih salah satu. Ya. Setelah desain apa? Udah ketemu. Oh oke, saya mau pakai cara ini, pakai library ini. Terus ya dikerjain kan? Coding kan? Construction. Setelah di coding diapain? Dites kan? Masa mau langsung dikasih ke user? Malu dong kalau ada bugnya. Dites dulu di internal. Habis itu usernya juga nggak mungkin dia langsung langsung saya pasang di production. Nggak mungkin kan? Nanti dia dimarahin customernya, malu masuk koran, ya kan? Nah jadi dia tes dulu internal. Namanya apa? UAT, benar nggak? Jadi memang itu adalah flow yang alami. Requirement dulu harus, kemudian desain. Masa mau langsung coding, langsung coding udah jadi, oh kenapa saya nggak pakai itu aja, lebih gampang kan gitu. Nah habis itu kita coding, kita testing, habis itu baru go live ya kan. Nah yang jadi salah adalah di zaman dulu itu aplikasi gede nih, ERP misalnya. ERP modulnya apa? Accounting, procurement, inventory, kemudian apa lagi? Sales, HR, 5 modul, satu perusahaan nih. Itu kalau kita bikin itu nggak selesai 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, ya kan? Nah, yang jadi salah adalah itu requirement-nya diberesin semua untuk 5 modul, untuk development 2 tahun dikerjain semua. Habis requirement selesai, baru dia mau coding. Kalau nggak dia nggak mau coding, lah itu kan susah. Setelah kita selesai requirement misalnya 6 bulan, ya kan? Kita coding lagi 1 tahun, jadi 1 tahun setengah kan? Begitu mau dipakai, udah nggak relevan, ya kan? Bisnisnya udah berubah, kompetitornya udah ganti. Yang tadinya dia beli barang 5 langkah karena kok sebelah cuma 2 langkah, kan dia harus ganti kan. Kalau bisa sehari langsung beres beli barang gitu kan. Nah jadi akhirnya telat dia ininya. Nah jadi gimana solusinya? Tetap waterfall, requirement, design, coding sama testing dan go live, tapi scope-nya diperkecil. Jadi ya udah kerjain deh sales dulu, sales requirement, coding, salesnya beres, baru requirement buat yang accounting gitu. Jadi bukannya semua modul requirement dulu, habis itu semua modul desain, semua modul coding, ya udah ketinggalan. Orang-orang udah selesai aplikasi, kita masih aja. Begitu aplikasi selesai, oh beda nih. Ya beda lah, orang dulu mikirnya 3 tahun yang lalu, ya beda pasti. Ya. Nah jadi seperti itu. Flow-nya tetap waterfall, tapi iterasinya diperkecil. Kalau bisa misalnya sales dibagi lagi. Sales itu apa aja? Oh kita pertama pasang displaynya dulu, baru taking orders, terima pesanan, baru shipping. Oh ya udah kalau gitu kita bikin displaynya dulu deh. Display, requirement, testing, udah selesai go live yang modul untuk display, baru kita kerjain yang taking orders, requirement gathering, requirement design, coding, testing, udah naik yang taking orders, baru kerjain yang shipping. Sementara ngerjain shipping ini udah go live nih, udah kepake gitu kan. Nah jadi sebenarnya common sense saja, artinya akal sehat aja deh, akal sehat. Jadi gimana dengan metodologi baru? Ya dipelajari, cuma tidak perlu juga oh ini ada pasti berhasil nih kalau pakai ini, enggak. Jadi kalau saya sih lebih ke akal sehat aja. Kalau kita kira-kira wah ini nggak logis nih, masa ngerjain
bikin aplikasi requirement-nya aja masa sampai 1 tahun, nah itu kan nggak realistis kan. Jadi ya akal sehat aja sih sebenarnya gitu. Ya, oke. Terima kasih semua teman-teman. Karena sekarang udah jam 9, nanti yang mau nanya bisa langsung ke depan dan kita langsung nanya. Karena jam 9 dan acara harus segera kita akhiri. Saya punya voucher dari Blibli 100.000 untuk tadi yang masukin kartu nama. Ada 5 pemenang, nanti langsung ngambil ke depan. Yang pertama Adi Sulistiono dari RTVC. Terus yang kedua Galila Sindo. Yang ketiga Fahri Jufri dari Samsung. Thomas Edwin dari Katalis Indonesia. Dan Bapak Ishak Ahmad dari EMC Singapura. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri, kami dari RTVC, kami dari Blibli akan memberikan kenang-kenangan kepada pembicara Bapak Endi dari RTVC yang akan diserahkan oleh Pak Ferry, CTO Blibli.com. Ini kenang-kenangannya berupa voucher, kumpulan voucher senilai 1 juta rupiah dari Blibli.com. Samping Pak. Jangan lupa bulan depan kita akan ngadain acara yang mirip seperti ini dengan pembicara yang berbeda. Nanti pembicaranya apa, topiknya apa akan kita bahas di Milis di Facebook page. Nanti silakan request mau pembicaraan siapa, materinya apa. Bulan depan di minggu pertama atau minggu kedua hari Jumat sama persis. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Semoga nanti datang lagi bulan depan. Terima kasih. Kalau yang masih penasaran dan ingin nanya silakan